Reforming Heart, hari ke-119. Renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id. Tema renungan hari ini adalah kesembuhan Naaman. Mari kita membaca Alkitab dari 2 Raja-Raja 5, ayat pertama sampai ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia, Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu, seorang pahlawan tentara, sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu, Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya kusembuhkan seorang dari penyakit kustanya? Tetapi sesungguhnya, perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku." Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan kepada Raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, 'Mandilah dan engkau akan menjadi tahir.'" Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya
aku tidak akan menerima apa-apa." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. "Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal. Sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu." Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Pergilah dengan selamat." Setelah Naaman berjalan tidak berapa jauh daripadanya, berpikirlah Gehasi, bujang Elisa abdi Allah, "Sesungguhnya tuanku terlalu menyegani Naaman, orang Aram ini, dengan tidak menerima persembahan yang dibawanya. Demi Tuhan yang hidup, sesungguhnya aku akan berlari mengejar dia dan akan menerima sesuatu daripadanya." Lalu Gehasi mengejar Naaman dari belakang. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat." Jawabnya, "Selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku dua orang muda dari pegunungan Efraim, dari antara rombongan nabi. Baiklah berikan kepada mereka setalenta perak dan dua potong pakaian." Naaman berkata, "Silahkan, ambillah 2 talenta." Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian. Lalu memberikannya kepada dua bujangnya, mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehasi. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnyalah dari tangan mereka, disimpannya di rumah, dan disuruhnya kedua orang itu pergi. Maka pergilah mereka. Baru saja Gehasi masuk dan tampil ke depan tuannya. Berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana, Gehasi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak, dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Maka keluarlah Gehasi dari depannya dengan kena kusta, putih seperti salju. Mari kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Jika Tuhan sudah mulai mengangkat Elisa menjadi terkenal di negerinya sendiri, maka pada bagian ini Tuhan mengangkat dia menjadi terkenal hingga ke negeri orang Aram. Ayat 1 mengatakan bahwa Naaman, panglima Raja Aram, terkena kusta. Lalu seorang budak perempuan dari istrinya mengatakan bahwa di Israel ada nabi yang dapat menyembuhkan penyakitnya. Maka Naaman pun pergi ke Israel, daerah yang sangat dimusuhi orang Aram. Berkali-kali Israel dan Aram terlibat peperangan. Aram pernah membunuh raja Israel yang hebat, yaitu Ahab. Orang-orang Aram sangat dibenci oleh orang Israel pada waktu itu. Tetapi Raja Aram menulis surat kepada Raja Israel agar Naaman diizinkan untuk berobat di sana hingga penyakit kustanya sembuh. Ayat 7 mengatakan bahwa Raja Israel mengoyakkan bajunya. Dia merasa bahwa Raja Aram mempermainkan dia karena menyuruh dia menyembuhkan penyakit kusta Naaman. Surat itu sendiri merupakan pengakuan dari Raja Aram bahwa ada orang di Israel yang sanggup menyembuhkan kusta Naaman. Tetapi dari manakah Raja Aram bisa mempunyai kepercayaan seperti itu? Dari seorang budak perempuan. Ketika dia berbicara memperkenalkan Nabi Elisa kepada istri Naaman, dia bukan hanya dipercaya oleh Naaman dan istrinya saja, tetapi juga oleh Raja Aram. Jangan merasa diri kecil. Beritakan firman kepada siapapun, dan jangan pernah berpikir
bahwa segala pemberitaan itu akan sia-sia. Siapa tahu suatu saat ada pemimpin negeri ini yang mendengar dan percaya kepada apa yang kita beritakan kepada orang lain. Raja itu menulis surat memohon agar Raja Israel menyembuhkan kusta Naaman. Tentu saja, ini hal yang aneh bagi Yoram, Raja Israel. Maka dia menganggap bahwa Raja Aram ingin memulai perang kembali dengan Israel. Tetapi Elisa yang telah mendengar hal ini meminta agar raja mengutus Naaman ke tempatnya. Maka Naaman beserta dengan rombongan besar pegawainya dan harta emas perak yang sangat banyak berjalan ke rumah Elisa. Ayat 10 menunjukkan wibawa Elisa yang sangat besar. Dia tidak merasa minder bertemu dengan panglima perang Aram. Dia bahkan tidak merasa dirinya yang harus menjawab. Elisa hanya menyuruh salah satu dari hambanya untuk memerintahkan Naaman berendam 7 kali di sungai Yordan. Inilah seorang hamba Tuhan yang memiliki dignitas. Dia bukan penjilat yang ingin koneksi dan relasi dengan orang-orang di tempat tinggi. Hamba-hamba Tuhan yang mendekat ke dunia politik, lalu menjilat kepada pemimpin-pemimpin dan pemerintah-pemerintah, mereka telah menghina Tuhan yang mereka layani. Elisa tidak merasa dirinya lebih rendah dari Naaman. Bahkan sebaliknya, dia merasa panglima kafir ini perlu belajar menghargai hamba Tuhan. Maka dia tidak muncul menyambut. Dia hanya menyuruh pembantu yang membukakan pintu, lalu menyuruh orang itu pergi ke sungai Yordan untuk memulai sesi terapi berendam 7 kali ala Elisa. Tentu saja Naaman sangat marah. Dia belum pernah dihina seperti itu. Tetapi pegawainya mengatakan bahwa sebaiknya Naaman mencoba perintah berendam itu. Toh tidak ada ruginya. Maka Naaman pun melakukan apa yang diperintahkan dan ternyata dia sembuh. Setelah sembuh, pandangan Naaman terhadap Elisa berubah. Sekarang dia sangat hormat kepada Elisa. Penghormatan inilah yang membuat Elisa menjadi terkenal di seluruh Aram. Kesembuhan Naaman maupun tindakan Elisa mengampuni pasukan Aram yang tanpa daya tersesat ke tengah-tengah daerah Israel, di mana kisah ini dicatat di dalam 2 Raja-Raja 6 ayat ke-20 sampai ke-23, adalah hal-hal yang membuat Elisa sangat dihormati di Aram. Bahkan ketika Israel dan Aram sedang berperang, dan Elisa selalu bertindak demi kemenangan Israel, orang-orang Aram tetap menghormati dia. Bahkan Raja Aram menyebut dia sebagai bapa dan menempatkan dirinya sebagai anak Elisa. Catatan mengenai ini terdapat di dalam 2 Raja-Raja 8, ayat ke-7 sampai 9. Tuhan menggerakkan orang-orang untuk menghormati Elisa. Elisa sendiri seumur hidup hanya menghormati Tuhan dan menolak sujud kepada siapapun, termasuk kepada raja sekalipun. Dialah hamba Tuhan yang mempunyai pesan, peringatan, dan pengajaran bagi semua orang, termasuk raja sekalipun. Dan Tuhan yang membuat namanya menjadi terkenal, dan dia begitu dihormati orang, baik dari Israel maupun dari Aram. Ayat 16 juga menggambarkan bagaimana Elisa tidak tunduk kepada harta. Segala harta yang berlimpah yang dibawa oleh Naaman tidak menarik hatinya. Hamba Tuhan yang rusak akan selalu sujud di depan harta. Hamba Tuhan yang palsu akan selalu tunduk kepada orang yang membawa banyak harta. Tetapi Elisa adalah hamba Tuhan yang sejati. Dia tidak sujud di depan pemimpin politik, dia juga tidak sujud di depan orang kaya. Naaman dengan segala tawaran hartanya tidak menarik hatinya. Maka Naaman yang sekarang sangat menghormati Elisa, memohon restu Elisa untuk menjadi pengikut Tuhan, Allah Israel. Dia mau memberikan korban bakaran dan korban keselamatan hanya kepada Tuhan saja. Bahkan dia memohon diizinkan membawa tanah untuk menjadi tempat dia menyembah di Aram sana. Dalam pikiran Naaman, jikalau dia membawa tanah dari bangsa milik Tuhan, maka korban persembahan yang dia panjatkan di atas tanah yang diangkut dari Israel akan memberikan sedikit kemiripan dengan kalau dia panjatkan langsung di daerah Israel. Naaman juga berjanji tidak akan sujud kepada ilah manapun. Dia memohon ampun kalau dia harus menemani raja pergi ke kuil Rimon, dewa orang Aram. Tetapi dia telah menyatakan bahwa hatinya
tidak lagi milik siapapun, melainkan hanya milik Tuhan saja. Setelah melepas Naaman pergi, Gehasi, pembantu Elisa, menjadi silau dengan pandangan begitu banyak emas perak yang dimiliki oleh Naaman. Maka Gehasi mengejar Naaman, berpura-pura diutus oleh Elisa untuk meminta setalenta perak dan pakaian karena Elisa tiba-tiba kedatangan tamu. Kebohongan ini adalah karena dia ingin memperoleh harta yang dibawa oleh Naaman, meskipun hanya sedikit saja. Maka Naaman memberikan 2 kali lipat dari apa yang dimintanya. Tetapi Elisa mengetahui tindakan Gehasi ini. Elisa menghukum Gehasi dengan menimpakan kusta Naaman kepada Gehasi. Berikut ini adalah hal yang dapat kita pelajari. Tuhan menyatakan kemuliaan namanya dengan memanggil orang-orang untuk menyerukan kebenarannya dan menghidupi hidup yang menjadi teladan. Tuhan selalu memanggil orang-orang dengan cara hidup penuh wibawa dan penuh perasaan takut akan Tuhan untuk menyatakan dirinya. Orang-orang terhormat yang tidak bisa disogok dengan uang. Orang-orang terhormat yang tidak akan memberikan hormatnya kepada yang lain, kecuali kepada Tuhan. Apakah kita rindu Tuhan dipermuliakan? Jika iya, siapkah kita menjadi orang yang dipakai Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya? Setiap orang yang akan menyatakan kemuliaan nama Tuhan dituntut untuk hidup secara terhormat, menjadi orang yang dihargai orang lain, dan diakui sebagai orang dengan karakter yang agung. Elia dan Elisa adalah manusia biasa, sama seperti kita semua. Tetapi mereka sujud kepada Tuhan, dan segala perasaan takut dan gentar yang mereka miliki, mereka berikan hanya kepada Tuhan saja. Tentu saja mereka tetap memiliki cacat. Tidak ada orang-orang yang dipanggil Tuhan, tetapi tidak memiliki cacat dan dosa apapun, kecuali Tuhan Yesus. Tetapi mereka tetap memiliki karakter dan wibawa yang sangat agung dan menunjukkan bahwa mereka adalah hamba Tuhan yang tunduk hanya kepada Tuhan. Mari kita berdoa supaya gereja pada zaman ini diizinkan Tuhan menghasilkan banyak orang-orang agung seperti itu. Orang-orang yang takut akan Tuhan, sehingga mereka disegani oleh banyak orang dan hidup mereka menjadi teladan bagi orang-orang lain. Mari berdoa supaya Tuhan membangkitkan orang-orang seperti ini menjadi hamba Tuhan dan pemimpin gereja, sehingga orang-orang di luar gereja harus mengakui dan memberikan hormat kepada para hamba Tuhan dan pemimpin gereja, karena hidup mereka yang penuh hormat kepada Tuhan dan penuh integritas, tidak tunduk kepada harta dan hawa nafsu.